Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Oke, ada yang tahu nggak artinya sampurasun itu apa? Tidak, Pak. Ayo, apa? Apa tuh? Sampurasun itu kalau kata bahasa Indonesia itu ucapan salam untuk bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Pak Harun. Untuk Harun silakan. Oke, betul ya. Jadi ada yang bukan orang Sunda di sini? Ada. Oke, Farhan dari mana? Jakarta, Pak. Jakarta. Gus Mawan dari mana? Timur jauh ya. Oke, luar biasa. Enang dari mana? Sukabumi, Pak. Sukabumi, orang Sunda tuh orang. Sukabumi, Pak. Jadi betul ya bahwa sampurasun itu adalah salam khas orang Sunda. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketemu dengan orang yang bilang sampurasun, jawabnya apa? Rampes ya, bukan rampas, rampes gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bilang sampurasun, jawabnya rampes. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita doa terlebih dahulu. Oke, siapa KM-nya? Saya, Pak. Oke, boleh Farhan. Silakan untuk pimpin doa. Oke, baik. Teman-teman, mari sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa sesuai agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Bapak mau review dulu nih. Review dulu materi yang pekan lalu Bapak sampaikan. Tapi sebelum Bapak review, Bapak mau presensi dulu ya. Bapak cek dulu di sini. Burhan ada? Hadir, Pak. Harun? Hadir, Pak. Farhan? Hadir. Gusmawan? Endang? Ada, Pak. Dedi? Hadir. Faiz? Ada, Pak. Ada semua ya? Yang hadir siapa? Harap, Pak. Harap nggak ada ya? Harap kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Surat sakitnya ada? Ada, nanti saya kasih, Pak. Boleh, nanti simpan di meja Bapak ya. Baik. Oke. Kita akan masuk dulu, sebelum kita masuk ke materi tipe data dan variabel, Bapak mau cek dulu nih pemahaman kalian tentang materi Word yang pekan lalu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Silakan yang tahu boleh acukan tangan dulu. Apa nama fungsi dalam Microsoft Word untuk mengatur jarak dari kanan, kiri, atas, bawah kertas? Ayo apa? Boleh Gus Wawan? Margin, Pak. Margin, mau tepuk tangan buat Gus Wawan. Betul ya. Oke, sekarang kalau kita pengen tulisannya itu berada di tengah dari kertas, pakainya apa? Alignment apa? Yang tengah. Yang tengah, yang center ya. Oke, tepuk tangan buat Faiz. Keren. Oke. Kalau jus apa yang bikin tulisannya di sebelah kiri? Justify. Justify, betul. Tepuk tangan. Jus apa yang ada di kelas ini? Tahu nggak apa? Betul, jus. Baik, keren ya. Jadi semuanya udah paham ya tentang materi Microsoft Word yang kemarin. Ada pertanyaan dulu tentang ini kemarin? Oh iya, boleh Grace, boleh masuk. Makasih Bapak. Oke, silakan duduk. Iya ya, baik. Keren. Tapi masih nyempatin masuk kelas ya. Bagus. Boleh tepuk tangan dulu buat Grace. Oke, kita masuk ke tipe data dan variabel. Oke, di sini ada yang orang Sunda? Tadi siapa aja orang Sunda? Orang Sunda ya? Orang Sunda. Terus ada yang di luar Pulau Jawa ada? Oke, Pak Harun dari Pak Harun. Burhan dari mana, Burhan? Saya Flores, Pak. Dari Flores. Oke. Kalau Burhan dari Flores. Burhan, bahasa Flores apa? Bahasa khasnya? Bahasa Flores ya? Iya. Bahasa Flores. Iya. Oke, kalau ini dari Sukabumi bahasa daerahnya apa? Sunda, Pak. Bahasa Sunda ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Bapak mau tanya dulu nih, ada yang pernah pakai kalkulator? Nah, Pernah. Nah, kalkulator ini si keyboardnya kenapa beda sih dengan keyboard yang biasa kita pakai untuk WA? saya, Pak, mau jawab, Pak. Boleh Farhan, silakan. Karena kalkulator itu
cuma bisa diisi angka Pak. Sedangkan kalau keyboard tuh huruf angka semuanya bisa sampai simbol Pak. Oke, tepuk tangan buat Farhan. Betul ya. Jadi kalau kalkulator itu dia hanya memproses angka ya. Jadi keyboardnya hanya ditampilkan angka-angka saja. Sementara untuk keyboard yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk ketik dan sebagainya itu QWERTY. Ada huruf dan juga ada angka untuk mengolah kata. Kira-kira kalau kita masukin alfabet ke dalam keyboard kalkulator berfungsi nggak sih? Enggak, Pak. Kenapa nggak berfungsi? Karena kalkulator digunakan untuk Menghitung, betul. Tepuk tangan untuk Burhan. Betul ya. Jadi untuk kalkulator itu hanya menghitung atau bisa memproses aritmatik aja, gitu. Nah, tadi di sini kan ada orang Sunda ya. Ada orang Sunda, ada orang Flores, ada orang Jakarta, ada orang Batak gitu ya. Nah, di sini Bapak analogikan variabel itu adalah orang Sunda. Gitu. Orang Sunda ini adalah sebuah entitas di mana orang atau manusia itu sendiri adalah sebuah variabel. Nah, saat orang ini lahir di Bandung, maka jadi orang Sunda. Saat dia lahirnya di Flores, jadi orang Flores gitu kan. Meskipun misalkan orang ini ayah ibunya orang Belanda misalkan, tapi dia lahirnya di Medan, maka dia akan bisa bahasa Medan, jadi orang Medan, betul. Nah, jadi orang adalah sebuah variabel di mana orang tersebut bisa diisi menjadi apapun. Sementara tipenya gitu kan, atau misalkan orang mana nih, orang ini adalah sebuah tipe data. Jadi variabel adalah bisa diasosiasikan sebagai orang dan tipe data sebagai identitasnya, misalkan orang Sunda, orang Jawa, orang Medan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan orang Sunda yang tadi udah Bapak singgung, bilang sampurasun ke orang Jepang. Kira-kira ngerti nggak sih? Nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti, Faiz? Karena beda Pak. Beda. Karena kelahirannya. Oke. Bahasanya beda ya? Beda Pak. Oke, tepuk tangan buat Faiz, betul ya? Mempengaruhi ya? Betul. Jadi meskipun mereka sama-sama manusia, sama-sama orang, tapi tipenya berbeda. Yang satu tipenya orang Sunda, yang satu lagi tipenya orang Jepang. Nah, kalau mereka pengen berkomunikasi, maka harus disamakan dulu tipenya. Apakah orang Sunda belajar culture Jepang, atau orang Jepang yang belajar bahasa Sunda, supaya bisa sama. Gitu. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan tipe data yang tepat, yaitu karena saat kita misalkan bikin tipe data string, tapi kita memasukkan angka 1, 2, 3 gitu. Kira-kira 1 tambah 1 dengan tipe data string bisa menghasilkan 2 nggak sih? Nggak, tapi bisa diinput. Bisa ya? Kenapa bisa diinput tapi tidak bisa dioperasikan? Sama-sama inputan, tapi tipe datanya berbeda, Pak. Betul, tepuk tangan buat Gus Mawan. Betul ya? Jadi secara data bisa diinput karena dibacanya sebuah karakter gitu ya, tapi tidak bisa dioperasikan karena dibaca bukan sebagai karakter numerik yang bisa diproses secara aritmatik. Nah, gitu. Nah, tipe data itu untuk numerik simpelnya ada 3 yang biasa kita gunakan pada pemrograman sehari-hari. Yang pertama ada integer, yang kedua ada float, yang ketiga adalah double. Nah, integer adalah tipe data yang menyimpan bilangan bulat gitu, bukan 0, 8, 9, bukan. 1 juga tetap bilangan bulat meskipun dia cuma garis doang. Nah, sementara float dan double itu menyimpan bilangan desimal atau bilangan pecahan gitu. Nah, kalau kita simpan bilangan integer atau kita buat data dengan tipe data integer dan kita operasikan yang hasilnya adalah bilangan desimal, maka datanya akan salah. Misalkan Bapak punya nilai 5, variabel 5. Kita bagi 2. 5 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. 5 dibagi 2? 2,5. Tepuk tangan buat Grace dan juga Burhan. Betul ya? 5 dibagi 2 adalah 2,5. Tapi saat kita menggunakan tipe data integer, maka hasilnya akan 3.
karena 0,5-nya akan dibulatkan ke atas. Nah, kalau kita menggunakan float dan juga double, itu hasilnya akan sama seperti realitanya, 2,5. Tidak ada yang dihilangkan. Nah, terus apa dong bedanya, Pak, antara float dan double? Bedanya, kalau float itu karakternya atau data yang dapat disimpan lebih terbatas dibanding double, gitu. Dan double itu bisa menyimpan tipe data mulai dari minus, gitu. Jadi kalau double dari 0 sampai sekian, gitu, dengan bilangan pecahan atau desimal, sementara double itu bisa dapat lebih banyak dan juga bisa startnya dari minus. Nah, untuk tipe data alfabet atau string gitu ya. Nah, kita menggunakan dua yang biasa kita gunakan, yaitu karakter dan juga string atau char gitu kan, char dan juga string. Nah, char ini digunakan dalam data atau variabel yang membutuhkan hanya satu karakter doang. Kita isinya satu karakter doang. Nah, kira-kira data apa yang isinya hanya satu karakter? Ada yang bisa kasih contoh? Data apa dalam kehidupan sehari-hari kita yang hanya membutuhkan satu karakter aja nih? Laki-laki perempuan. Betul, jenis kelamin, laki-laki perempuan. Tepuk tangan buat Burhan. Betul ya, laki-laki dan perempuan jenis kelamin itu kita bisa asosiasikan menjadi L dan juga P gitu. Jadi kita bisa irit. Apalagi kira-kira? Nilai, Pak. Nilai, gimana maksudnya? A, B, C, D. Grade ya? Betul, tepuk tangan buat Farhan. Betul ya, A, B, C, E gitu. Sementara string itu digunakan untuk karakter yang lebih banyak. Misalkan nama, alamat, kan nggak mungkin nama cuma satu huruf O misalkan gitu, nggak mungkin. Makanya kita menggunakan string. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus menggunakan tipe data alfabet yang tepat? Kenapa nggak semuanya string aja? Kan sebetulnya bisa aja ya. Si jenis kelamin atau grade kita gunakan string nih, nggak menggunakan karakter. Kira-kira kenapa? Ayo. Kenapa sih kita pakai char yang lebih sedikit karakternya hanya satu aja? Ada yang bisa jawab? Boleh jangan kan? Ya, Pak. Boleh, Farhan. Kenapa kita memakai char gitu yang ukuran satu aja untuk menghemat ukuran program, Pak? Betul, tepuk tangan buat Farhan. Betul ya. Dengan menggunakan char, maka kita mendapatkan data atau ukuran data lebih kecil dibanding kita menggunakan string gitu. Karena hanya satu aja. Selain itu, kira-kira apa lagi? Ayo, apa lagi? Ada yang bisa jawab? Ada? Nah, selain tadi yang Farhan bilang, fungsi dari char ini salah satunya adalah untuk meminimalisir kesalahan. Misalkan kita mau input jenis kelamin L atau P aja. Nah, P itu kan dekat sama O ya kalau di keyboard. Nah, kalau misalkan kita pakai string, bisa aja kita klik OP misalkan atau PO gitu. Nah, sementara untuk char dia akan ngelimit inputan supaya hanya satu karakter aja yang bisa masuk. Nah, inilah tipe data boolean. Nulisnya seperti ini ya. Ini jangan dipisah ya, jangan dipisah. Jadi harus disambung boolean gitu. Nah, tipe data boolean adalah tipe data yang berisikan dua kondisi, benar atau salah, true, false, gitu kan. Nah, kira-kira tipe data apa yang membutuhkan, variabel apa yang membutuhkan tipe data boolean atau true dan false? Ada yang bisa kasih jawaban? Aku, Pak, Boleh, Faiz. lulus atau tidak lulus? Betul, lulus atau tidak lulus. Tepuk tangan buat Faiz. Keren ya, nyimak. Oke, yang lainnya ada lagi? Ada lagi. Apa lagi sih biasanya tipe variabel yang digunakan untuk status? Menikah dan belum menikah? Betul, menikah dan belum menikah. Tepuk tangan. Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Suami atau istri. Kayaknya kurang tepat deh, Grace. Betul. Perkawinan, Pak. Status perkawinan kan udah tadi oleh Pak Is, menikah udah menikah. Oke, agak ngantuk ya tadi ya. Agak apa lagi kira-kira? Kanan kiri, Pak. Dalam kondisi apa kira-kira kita membutuhkan kanan dan kiri? Ayo, apa kalau misalkan bisa menjelaskan kira-kira kondisi apa yang membutuhkan kanan dan kiri? Kalau dia paham kiri, jadi
Baik, nggak apa-apa. Untuk keberaniannya kita kasih aplaus buat Burhan. Nggak apa-apa, udah berani jawab meskipun memang agak kurang tepat. Nah, salah satunya adalah kewarganegaraan. Kalau misalkan kita keluar, misalkan ada orang yang masuk ke Indonesia atau misalkan daftar sesuatu, pernah lihat nggak sih form WNI atau WNA? Ah, itu salah satunya kan itu. Kita bisa gunakan untuk itu. Kenapa? Iya itu. Iya. Antara WNI dan WNA. Betul. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini tentang tipe data numerik, tipe data boolean, dan juga tipe data string. Ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah cara membuat sebuah variabel. Sebelumnya, Bapak mohon maaf dulu. Ini ada kesalahan. Ini harusnya string ya. Ini harusnya string, bukan integer. Jadi, dalam membuat variabel, Bapak contohkan untuk integer dan juga string. Kita ke integer terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, kita harus menginisiasi terlebih dahulu. Mendeklarasikan tipe datanya dulu. Jadi pertama tipe data dulu integer, yang kedua adalah nama variabelnya, dan yang ketiga kita isi atau inisiasi si variabel tersebut. Misalkan umur 23. Nah, dengan umur ini tipe datanya integer. Sementara untuk yang string, ini harusnya string ya, tulisannya string, string. Lalu spasi nama variabelnya, di sini Bapak membuat variabel nama, lalu Bapak masukkan nama Bapak yaitu Hanif gitu. Jadi formatnya adalah tipe data, nama variabel, dan juga isian variabel, tapi harus disambung dengan sama dengan. Kayak gitu. Nah, yang atas adalah integer, yang bawah adalah string. Ada yang bisa melihat perbedaan antara tipe data yang integer dan string? Apa sih yang beda? Integer itu angka, kalau string itu huruf, Pak. Betul. Apalagi? Apa yang ada perbedaan nggak di sini dalam hal format? Boleh, Gusmawan. Kalau perbedaannya sebetulnya kelihatan ya angka sama huruf. Ada perbedaan lain, yaitu yang di atas tidak pakai tanda petik, kalau bawah pakai tanda petik. Betul, tepuk tangan buat Gusmawan. Betul ya, jadi string itu harus menggunakan tanda petik. Sementara untuk integer itu tidak perlu menggunakan tanda petik. Nah, dalam membuat variabel tentu ada aturan-aturannya nih yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama adalah dalam membuat variabel di bahasa C itu pertama tidak boleh menggunakan simbol. Gitu, tidak boleh menggunakan simbol di karakter awal variabel. Misalkan @hanif, underscore nama, lalu misalkan tanda seru umur, itu nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh menggunakan function gitu atau perintah di fungsi C gitu. Misalkan if umur itu nggak boleh karena if adalah sebuah kondisi gitu atau sebuah function. Nah, yang terakhir adalah C itu memiliki karakter sensitive case gitu. Ada yang tahu sensitive case itu apa? Apa sih yang Besar kecilnya terjadi. kapital gitu ya? Betul, tepuk tangan buat Farhan dan juga Gusmawan. Betul ya. Jadi sensitive case itu adalah dia sensitif terhadap besar dan kecilnya huruf. Misalkan kita mau bikin variabel nama, kita deklarasikan nama menggunakan huruf kecil semua. Sementara saat kita gunakan dalam pemanggilan atau dalam inisiasi, namanya menjadi besar N-nya gitu. Nah, itu tidak akan terbaca karena nama yang dipanggil saat inisiasi itu berbeda dengan nama yang dideklarasikan karena namanya kecil semua. Nah, ini adalah cara menggunakannya. Yang pertama harus dideklarasikan dulu nih. Gitu. Tipe data lalu masukkan variabel yang akan kita buat. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Yang kedua, kita inisiasikan umur mau diisi variabel apa? Misalkan di sini variabel 23 isinya. Dan saat penggunaan kita langsung masukkan aja printf umur gitu. Maksudnya tampilkan variabel umur. Maka akan tampil kira-kira tampilnya apa? Kalau kayak gini tampilnya apa kira-kira? 23, betul. Nah, kalau misalkan saya di sana mendeklarasikan string nama. Lalu saya masukkan menginisiasi di sini nama sama dengan Burhan misalkan gitu. Printf karena dia string, kira-kira printf-nya ini butuh tanda petik atau enggak? Butuh. Kenapa butuh? Karena
inputnya menggunakan tanda petik. Kurang tepat ya. Jadi saat kita memanggil variabel string, karena yang dipanggilnya adalah variabelnya, maka kita tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi langsung aja nama, printf nama di sini gitu, atau printf misalkan alamat kayak gitu. Kecuali kita mau ngeprint si stringnya langsung, misalkan nama saya, di sini ditulisin nama saya, maka nama sayanya itu harus pakai petik dan variabel nama itu di luar petik supaya nanti tampilnya adalah nama saya Burhan kayak gitu. Error ya? Iya, berarti errornya di situ. Nah, inilah tugas buat kalian. Sekarang kalian silakan untuk buat kelompok menjadi 3 orang. Menjadi 3 orang. Kelompok 3 kelompok maksudnya. Satu kelompok berisikan anggota 5 orang. Gitu. Nah, untuk kelompok pertama, studi kasusnya adalah ini siswa harusnya ya. Siswa dan siswi. Ini, jadi studi kasus kelompok pertama adalah silakan teliti dalam entitas siswa ini ada data apa aja sih kira-kira, misalkan data nama, variabel nama. Nama itu biasanya tipe datanya apa? Nah, silakan kelompok pertama studi kasusnya ini, silakan untuk mendiskusikan kira-kira ada variabel apa aja dan tipe datanya apa. Kelompok yang kedua, silakan untuk membuat kelompok dan menganalisis entitas guru gitu. Nah, guru ini kira-kira apa aja sih variabelnya dan tipe datanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kelompok 3 itu menganalisis tentang atlet. Kira-kira data apa aja, variabel apa aja yang dibutuhkan untuk seorang atlet dan kira-kira tipe datanya apa aja. Bapak kasih waktu 30 menit untuk diskusi. Silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Oke. Cukup ya? Nah, kelompok 1 boleh presentasi. Kelompok 1 siapa ini ya? Boleh, boleh Farhan, silakan untuk ajak teman-temannya dan juga presentasi di depan. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Keren ya. Oke, jadi entitas-entitasnya banyak ya. Tadi Farhan bilang ada nama, ada alamat, ada kelas, jenis kelamin, lalu mata pelajaran, dan lain sebagainya. Oke, baik. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kira-kira ada yang ngerti? Aman ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak nih yang mau nanya sekarang. Nah, saya mau tanya ke Faiz deh, Faiz. Faiz, Bapak punya contoh. Kalau segelas cendol, gitu, kita punya segelas cendol ya. Gelas adalah sebuah variabel, gitu ya. Dan cendol adalah isian. Tipe datanya adalah minuman. Oke, tipe datanya adalah minuman, cendol adalah sebuah isi, dan gelas adalah sebuah variabel. Nah, kita masuk ke data yang kedua, semangkok bakso. Oke, mangkok adalah sebuah variabel, bakso adalah sebuah isian, maka tipe datanya apa? Tipe datanya jenis makanannya, Pak. Makanan, betul. Tepuk tangan buat Faiz. Oke, nah sekarang Bapak mau tanya ke Harun. Harun, apa bedanya tipe data integer dan juga float? Kalau data integer itu bilangan data. Kalau float itu bilangan kayak ada titik komanya di Desimal ya. Oke, tepuk tangan buat Harun. Oke, sekarang saya mau tanya Grace. Grace, kalau Bapak pengen bikin variabel untuk golongan darah, kira-kira tipe data apa yang cocok untuk variabel golongan darah? Kayak gitu, A, B, dan sebagainya. Kira-kira tipe data apa? Char. Oke, tepuk tangan buat Grace, betul ya. Oke, baik. Kayaknya udah ngerti semua ya. Nah, kenapa sih Bapak harus jelasin ini? Karena di pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke pseudocode. Nah, kita akan belajar pemrograman tapi bahasa dasarnya dulu sebelum kita masuk ke pemrograman
yang sebenarnya. Jadi kalian harus hafal dulu nih, tipe data apa yang nanti harus digunakan dalam membuat sebuah program atau sebuah script. Nah, oke. Pertemuan kali ini cukup. Bapak akan tutup dengan sebuah kata-kata mutiara. Jadilah sebuah variabel yang fleksibel, di mana dimanapun kita berada, kita bisa diisi dengan apapun. Seperti itu. Jadi orang bermanfaat, terima kasih. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, silakan KM untuk menutup dengan doa. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pekan depan. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.